Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil metode penilaian administrasi publik kami yang berjudul Analisis Perbandingan Gaya Kepemimpinan Lurah Periode Lama dengan Lurah Periode Saat Ini. Studi kasus dari kelompok kami ambil dari Desa Candiwates, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama-tama yang terhormat dari Ibu Isnani Rodia selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik. Yang pertama-tama, nama saya Arezidin Diva Afrizal. Yang kedua, Nurdhanisa Ramadhani. Yang ketiga, Fitra Pratama Ramadhani. Yang keempat, Zidni Siva Al-Kiram. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Gaya kepemimpinan dan cara bertingkah laku seorang pemimpin sudah tentu akan mempengaruhi situasi dan kondisi serta motivasi pegawainya bekerja. Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan seorang dapat mempengaruhi para pegawai melakukan tindakan sesuatu dengan tujuan organisasi. Perilaku gaya kepemimpinan seorang misalnya dalam hal cara memberi perintah, cara pemimpin tersebut memberi tugas atau pekerjaan, cara berkomunikasi dengan bawahan, cara membuat keputusan, dan sebagainya. Apabila pemimpin melakukan kegiatan tersebut menempuh dengan cara tegas, mengutamakan penyelesaian tugas, melakukan pengarahan dan pengawasan ketat, maka gaya kepemimpinan seperti itu cenderung disebut gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas kurang dapat memotivasi kinerja pegawainya. Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang makin tinggi perhatian pada tugas akan membuat motivasi kerja pegawai menjadi rendah. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja pegawai kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pegawai merasa diawasi. Begitu pula apabila gaya kepemimpinan makin tinggi perhatiannya terhadap orang, maka motivasi pegawai akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan pegawai merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kinerja pegawai akan semakin meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi definisi gaya kepemimpinan secara menyeluruh? Yang kedua, apa yang membedakan gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini? Yang ketiga, sifat kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Yang keempat, apa yang menjadi tantangan dalam mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif bagi kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Teoritis, diharapkan memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai acuan pembelajaran administrasi publik. Selanjutnya, praktis. Bagi pemerintah, bagi akademisi, dan bagi masyarakat. Bab kedua, kajian pustaka. Ada kajian penelitian terdahulu, kita masuk landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu teori kepemimpinan. Menurut Rifai dan Mulyadi tahun 2011, kepemimpinan secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi para pegawai melakukan tindakan sesuatu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibun tahun 2006, manajemen sumber daya manusia merupakan penyiapan dan pelaksana suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai organisasi yang baik dan berkualitas.
Yang keempat, teori motivasi. Menurut Robbins tahun 2006 menyatakan bahwa motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Teori sifat kepemimpinan menurut Robbins dan Judge tahun 2007, teori kepemimpinan sifat membedakan pemimpin dari non-pemimpin dengan memusatkan perhatian pada kualitas dan karakteristik pribadi seseorang. Kita masuk ke bagian alur kerangka konseptual. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum metode penelitian administrasi kami yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, Pasal 41 ayat 1 PP 47 tahun 2005 mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Yang ketiga, Permendagri atau Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Nomor 4, Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Nomor 5, terakhir, Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Yang selanjutnya yaitu teori. Teori dari metode penelitian administrasi kami yaitu berpusat pada teori yang pertama teori efektivitas menurut Mardiasmo tahun 2017. Yang kedua kebijakan publik menurut Die dalam Winarno tahun 2016. Yang ketiga teori implementasi kebijakan menurut Edward nomor 3 dalam Winarno 2016. Yang keempat teori gaya kepemimpinan menurut Toha tahun 2007 dan Prasetyo tahun 2006. Yang kelima, teori sifat kepemimpinan menurut George R. Terry dalam Sutarto tahun 2006. Dari teori ini menghasilkan implementasi kebijakan dalam analisis perbandingan gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini yang berstudi kasus di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan teori implementasi menurut Edward nomor 3 yaitu adanya komunikasi, adanya sumber daya, adanya disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga analisis gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini yang berstudi kasus di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan yang menggunakan teori sifat kepemimpinan dari George R. Terry dalam Sutarto 2006 menghasilkan yang pertama kecerdasan, intelligence, yang kedua inisiatif, yang ketiga kekuatan atau pendorong, energy of drive, keempat kematangan perasaan, emotional maturity, yang kelima meyakinkan, persuasif, keenam kemahiran berkomunikasi, communicative skill, ke nomor 7 ketenangan diri, self assurance. Yang kedelapan berperan serta dalam pergaulan, sosial partisipasi. Sehingga dari dasar hukum, teori, implementasi, dan analisis yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa ini adalah rumusan masalah dari analisis gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini yang berstudi kasus di Desa Candiwates, Kabupaten Pasuruan, yang berkecamatan di Prigen. Kita masuk di bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena maksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Kedua, teknik pengumpulan data. Observasi, wawancara, dan dokumentasi sumber data, data primer. Yang kedua, data sekunder. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Waktu yang ditentukan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan April 2021. Selanjutnya fokus penelitian. 1. Sifat kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh gaya kepemimpinan lurah periode lama dan lurah periode saat ini. Yang lurah periode lama. Pada lurah periode lama menerapkan
teori kesifatan yang dikemukakan oleh Ortweight dan George R. Terry seperti kejujuran, objektif, keterampilan sosial, kekuatan, stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi, insani. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Yang pertama, sifat kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Lurah periode saat ini, pada lurah periode saat ini menerapkan teori kesifatan menurut Ortweight seperti A. Kesadaran akan tujuan dan arah. B. Antusiasme. Yang C. Keramahan dan kecintaan. D. Penguasaan teknis. E. Integritas. Dan terakhir, kepercayaan. Fokus penelitian, analisis apa yang menjadi tantangan dalam mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif bagi kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Yang pertama, tentang masalah air desa yang terkadang masih sulit untuk menjulut di berbagai wilayah. Yang kedua, pemakaian narkoba yang saat ini masih sulit untuk diberhentikan karena terlalu banyak pemakai narkoba. Yang ketiga, lahan besar yang tak terpakai karena kurangnya ekonomi desa. Selanjutnya dari alur penganalisis data model interaktif Miles and Huberman, yaitu yang pertama adanya pengumpulan data, selanjutnya penyajian data. Dari penyajian data ini dibagi atas reduksi data sampai kepada penarikan kesimpulan. Selanjutnya alur berpikir penelitian, permasalahan. Permasalahan dari studi kasus kami yaitu masih adanya tingkat kecurangan pada saat pemilihan lurah, yaitu menggunakan ijazah palsu saat pemilihan sehingga tidak ada kejujuran pada saat menjalani proses pemilihan lurah. Yang kedua, kurangnya etos kerja yang dimiliki para lurah seperti masih belum memiliki pendirian yang kuat pada saat mengambil keputusan yang berdampak langsung pada desa yang diwates. Yang ketiga, kurangnya integritas dalam hal memimpin. Banyak terjadi penyelewengan dalam bidang keuangan dan kriminalitas di desa Candiwates. Selanjutnya pada dasar hukum sudah saya sampaikan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua Pasal 41 Ayat 1 PP 47 Tahun 2015 mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Nomor 3 Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan pemilihan kepala desa. Yang keempat, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Yang kelima, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Teori kami di sini menggunakan teori efektivitas dari Martiasmono 2017. Yang kedua, teori kebijakan publik menurut Die dalam Winarno tahun 2016. Nomor 3, implementasi kebijakan menurut Edward nomor 3 dalam Winarno. Yang keempat, teori gaya kepemimpinan menurut Toha 2007. Nomor 5, teori sifat kepemimpinan menurut George R. Terry dalam Sutarto tahun 2006. Metode penelitian, jenis penelitian dari studi kasus kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data kami lakukan by wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang tertera. Teknik analisis data, yaitu adanya reduksi data, analisis data, dan penyajian data. Hasil yang diharapkan pada studi kasus dari kelompok kami yaitu analisis apa yang membedakan gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Yang kedua, sifat kepemimpinan seperti apa yang harus diterapkan oleh gaya kepemimpinan lurah periode lama dengan lurah periode saat ini. Yang ketiga, analisis apa yang menjadi tantangan dalam mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif bagi kepemimpinan lurah periode lama dan periode saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun materi, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.